Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review Anime Isekai. Kalian semua pastinya sudah tahu ya kan dengan sebuah genre anime yang disebut dengan anime Isekai. Dan pendapat gue mengenainya yang sebenarnya gue udah sering bahas di video-video gue sebelumnya ya kan, bahwa gue sudah capek dengan anime Isekai. Dulu gue sudah cukup banyak nonton anime Isekai dan merasa bahwa sekarang tuh udah udah merasa cukup gitu. Dan kayak ini bukan tontonan gue lagi gitu kan. Tapi baru saja ada sebuah anime Isekai di musim kemarin ya kan, musim winter 2021 yang ternyata gue nonton dong sampai selesai. Dan ya teman-teman, apalagi kalau bukan anime yang berjudul Mushoku Tensei ya kan, atau bahasa Inggrisnya apa sih yang Jobless Reincarnation. Dan ya itu dia teman-teman, selamat datang lagi di konten So Review ya kan, dimana di sini gue bakal mereview anime-anime yang baru saja gue tonton. Dan di video kali ini gue bakal mereview anime Mushoku Tensei ya kan, memberikan pendapat gue secara ya first impression dan setelah nonton dan ya pokoknya itu. Oke, untuk sinopsisnya, Mushoku Tensei menceritakan seseorang yang mati pastinya di episode pertama dan lalu masuk ke dunia lain. Tapi bedanya dengan anime isekai lainnya adalah dia mulai lagi kehidupan barunya itu dari bayi atau kayak dari lahir gitu, tetapi masih memiliki kesadaran diri dari kehidupan yang sebelumnya. Dan ya udah itu aja sih intinya. Oke, pastinya first impression gua pas ngelihat adanya anime ini, gue langsung kayak anime isekai lagi gitu kan. Gue langsung males another anime isekai. Tapi walaupun begitu gue tetap penasaran gitu karena gambarnya lumayan bagus gitu ya. Jadi gue kayak rada pengen ngecek gitu. Jadi ya akhirnya gue memutuskan untuk nonton ya kan. Gue nonton episode 1, terus lanjut episode 2 ke episode 3 dan sampai selesai dong. Dan gue tuh merasa kayak kok nyaman dia nontonnya. Beda dengan anime isekai lainnya, Mushoku Tensei itu memiliki pembawaan yang kayak lebih slow gitu kan, pace-nya rada lebih santai dan kayak lebih seperti anime drama atau kayak slice of life sih menurut gua. Tidak seperti anime isekai lainnya yang menurut gua pace-nya tuh rada cepat, yang lebih kayak straight to the point, yang kadang penyampaiannya bisa lebih bersifat komedi atau bisa juga kayak action dan memiliki cerita yang lebih serius juga bisa. Tetapi kayak Mushoku Tensei itu lebih memperkuat pada sisi kehidupan karakter utamanya, si siapa namanya, Rudeus itu. Kehidupan Rudeus di dunia barunya itu yang disampaikan secara ringan namun cukup dalam untuk memahami protagonisnya itu sampai level yang sangat manusiawi. Gue jujur lumayan suka dengan visual atau kayak animasinya dari anime Mushoku Tensei ini. Visual anime ini sangat pas dengan feel yang ingin mereka sampaikan. Warna yang tidak begitu tajam dengan gerakan yang cukup halus memperkuat feel drama ringan di anime ini. Tetapi hal yang paling mencolok menurut gue di anime ini adalah karakter utamanya, si Rudeus itu. Beda dengan anime isekai lainnya yang biasanya karakter utamanya itu tidak akan ada perkembangan dan kayak tidak akan ada gitu kisah latar belakang mereka di kehidupan yang sebelumnya. Walaupun memang ada sih anime-anime isekai yang menceritakan kisah hidup karakter utama di kehidupan sebelumnya, tetapi itu kan merupakan hal yang jarang. Dan Mushoku Tensei menurut gue benar-benar melakukan penulisan karakter yang bagus dan jauh lebih niat dibanding penulisan karakter anime isekai yang seharusnya yaitu ya yang nggak ada penulisannya sama sekali. Gue nggak bilang ini satu-satunya yang bagus karena ada anime isekai lain yang memiliki penulisan dan development karakter yang bagus. Tapi Mushoku Tensei benar-benar goes deep ke karakter utamanya ini. Dari kisah dia di kehidupan sebelumnya seperti apa hingga pengaruh dan dampak dari kehidupan yang sebelumnya itu yang terbawa pada kehidupan barunya ini. Selain Subaru, mungkin ini adalah karakter utama anime isekai yang berhasil membuat gue tuh peduli sama dia gitu. Kita benar-benar diperlihatkan perkembangannya dia secara detail. Dari dia belajar bahasanya, belajar baca, mulai mengenal dunia barunya seperti apa, hingga apa yang ada di isi kepalanya, segala macam pikirannya tuh dari yang deep sampai yang tidak penting itu dikasih tahu. Kita benar-benar mengenal karakternya dan mengenal dunia barunya ini melalui mata dia. Pace-nya cukup lambat untuk anime isekai, dimana biasanya setiap episode pasti langsung banyak yang terjadi, langsung banyak karakter yang muncul atau kayak langsung ke pokok masalahnya di dunia itu ada apa. Tetapi Mushoku Tensei sangat menggunakan waktu mereka untuk menceritakan kehidupan karakternya secara santai. Anime ini memiliki build up yang lambat dan tidak begitu banyak yang terjadi di setiap episodenya. Satu episode mungkin isinya bisa kayak dia cuman belajar baca mungkin, atau kayak kenal satu karakter terus jadi temen, atau kayak belajar sihir gitu. It's a very simple drama yang menceritakan keseharian si Rudeus ini di dunia barunya itu. Jadi gue kayak selalu merasa nyaman gitu nontonnya. Dan jujur nggak tahu kenapa gue tuh selalu puas gitu nonton setiap episodenya. Walaupun ini hanya drama santai, tetapi setiap episodenya tuh selalu memberikan yang cukup untuk membuat gua tuh puas menonton. Walaupun hal yang mengganggu gua untuk anime ini adalah anime ini tuh tidak membuat gua tuh penasaran kelanjutannya itu bakal gimana. Setiap gua selesai nonton satu episode tuh kayak
ya udah gitu. Ya udah nggak penasaran lanjutannya gimana. Itu dia, makanya Mushoku Tensei itu termasuk anime yang bisa gua tonton seminggu sekali gitu, dan gua nggak ada masalah nunggu minggu depannya untuk episode selanjutnya, karena gua bener-bener nggak nungguin kelanjutan episodenya. Seperti tidak ada setup arah ceritanya itu mau kemana. Apakah kita hanya bakal ngelihat kisah masa kecilnya Rudius doang? Apakah bakal nanti sampai Rudiusnya dewasa? Maksudnya ini aja masa kecilnya aja udah lumayan lama gitu ya. Jadi kayak arahnya mau kemana gitu aja sih. Menurut gue mungkin bakal dapat melengkapi kekurangan ini kalau misalnya mereka ngasih tahu di awal aja gitu ya. Kayak Rudiusnya udah dewasa, terus kayak ngasih tahu inilah kisah saya menjadi penyihir terkuat mungkin ya kan, atau menjadi pahlawan kebanggaan bangsanya atau gimana gitu kan, kayak yang sedikit hint aja gitu loh. Kayak misalnya kayak Boku no Hero yang di awal episode kan ngasih tahu kok bahwa kayak Deku akan menjadi superhero nomor 1 gitu kan, kayak sedikit hint yang membuat kita tuh kayak tahu arahnya mau kemana gitu aja sih maksud gua. Dan juga jujur momen mesumnya menurut gua rada kebanyakan sih. Ya walaupun memang sih itu kan ini namanya anime isekai, lu mau berharap apa gitu, pasti ada momen-momen mesumnya ya kan. Itu hal yang kayaknya tuh wajib gitu kan, anime isekai pasti harus ada mesumnya. Untuk Rudius sih menurut gua dimaklumi lah ya kalau dia mesum gitu kan, seperti kebanyakan karakter utama anime isekai. Tapi masalahnya hampir semua karakter di anime ini itu mesum. Dari bapaknya, apalagi bapaknya ya kan, ibunya, pembantunya, kakeknya, gurunya, bocah dari kerajaan lain. Kayak rada kebanyakan sih menurut gua gitu pas nonton. Dan kayak maksud gua sampai ada kemesuman bapaknya yang menjadi plot besar di ceritanya. Maksudnya kan terkadang momen-momen mesum tuh cuman kayak ya tambahan-tambahan aja gitu kan, momen ekstra aja gitu yang tidak begitu berpengaruh ke plot gitu. Tapi di anime ini tuh ada yang sampai berpengaruh besar ke plotnya gitu. Tapi walaupun begitu, Mushoku Tensei menyampaikan pesan yang kebanyakan anime isekai gagal sampaikan, yaitu kesempatan kedua. A second chance. Dan itu menurut gue tersampaikan dengan baik. Di kehidupan sebelumnya Rudius merupakan seorang yang bisa dibilang gagal dari yang tergagal ya. Tetapi dia diberikan kesempatan kedua di kehidupan barunya itu untuk mulai dari awal menjadi orang yang lebih baik, mengatasi rasa takutnya, melakukan apa yang lu lakukan sebaik mungkin, menyadari bahwa apapun yang lu lakukan pasti berdampak ke orang lain. Jadi jadilah orang yang baik. Bila ada masalah, be the bigger person. Cari solusi yang terbaik untuk semuanya. Tapi ya intinya sih secara keseluruhan it feels different untuk anime isekai. Beda terutama pada cara penyampaiannya. Gue enjoy setiap episodenya tetapi tidak penasaran kelanjutannya bakal gimana. Awal suka, tengah-tengah mulai ragu karena nggak tahu arahnya mau kemana. Terus yang kayak si Rudius ngajarin si Eris sihir menurut gue rada kelamaan atau kayak kerasa gitu lamanya. Tapi akhirnya gue suka karena mulai rada serius gitu untuk ceritanya. Yang mereka kayak berpetualang bertiga itu gue suka sih, kayak mulai mengexpand dunianya gitu, mulai memperluas dunianya. Dan gue merasa kayak keseruan di akhir tuh kenapa nggak dimulai sooner gitu, kenapa nggak dimulai lebih awal lagi, karena kayak kerasa rada kurang sih menurut gue gitu. Karena kalau nggak salah mereka mulai itu di episode 9 ya kalau nggak salah. Gue berharap kayak di episode 7 atau 8, ya 7 atau 8 udah mulai serius gitu kan. Tapi ya terus lagi-lagi karena tidak ada setup di awal, jadi gue nggak tahu arahnya mau kemana. Gue kayak peduli terus nggak peduli gitu loh, kayak mixed feeling sih. Kayak gue perlu cari-cari tahu gitu bahwa kayak spoiler mungkin ada yang peduli ya kan, tapi kayak gue mesti cari tahu bahwa ternyata yang gue temukan gitu infonya bahwa ternyata nih ceritanya bakal sampai Rudius dewasa gitu kan, nggak cuma masa kecil doang gitu. Itu gue perlu kayak cari-cari tahu dulu gitu karena animenya nggak memperlihatkan itu. Dan seperti tadi gue bilang, coba mereka ngasih tahu di awal aja kayak sedikit aja gitu, satu scene atau satu apa suara gitu si Rudius bilang gitu kan pas dia udah dewasa atau gimana gitu kan. Itu aja tuh gue berharap ada itu. Tapi ya very light drama yang ringan tetapi dengan penyampaian yang pas dan bagus. Jatuhnya seperti storytelling gitu sih menurut gua, kayak seperti diary-nya Rudius menceritakan kesehariannya dia. Intinya menurut gua anime ini memang seperti hidup sih, no telling where to go, so just enjoy the moment. Dan gua enjoy nontonnya. Jadi menurut gua untuk saat ini ya untuk anime isekai is good ya. Jadi kalau bisa kasih rating gua bakal kasih, ini agak-agak susah sih, 7,5.
7,5 dari 10. Antara itu atau 8. Gue tadi pengen ngasih 8, tapi nggak tahu kenapa kayaknya enggak deh. Kayak oke, untuk saat ini gue bakal ngasih 7,5 aja. 7,5 dari 10. Kita nggak tahu kelanjutannya karena seperti yang gue sempat cek juga, kayak ternyata season selanjutnya atau kelanjutannya bakal ada. Tahun ini kayaknya bakal udah ada gitu ya. Akhir tahun ini kalau nggak salah, gue juga kurang tahu. Tapi ya itu lumayan cepat. Dan ya itu aja teman-teman untuk review dan pendapat gue mengenai Mushoku Tensei. Silahkan kalian komen aja di bawah pendapat kalian bagaimana dengan anime ini. Silahkan like juga video ini kalau kalian suka. Subscribe juga ke channel ini biar kalian tahu kapan gue upload video gue selanjutnya. Dan ya, thank you for watching. See you in the next video. Bye.